Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Saya Niwayan Puspa Priyana Susanti, Universitas Lampung. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang dan berbagi informasi edukasi dalam podcast ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan bangsa, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI dan digitalisasi administrasi menguatkan kebangsaan dan bela negara di era teknologi. Yang berfokus khusus pada digitalisasi administrasi, isu mutakhir, dan bagaimana semua ini berkontribusi pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, hari ini bersama saya di sini sudah ada tiga narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Pertama ada narasumber pertama yaitu Bapak Bagus Adi Nugraha SPMSC dari Universitas Mula Warman. Halo Pak Bagus, apa kabar? Halo Bu Wayan, senang bisa hadir. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Narasumber kedua kita yaitu Bapak Alfian Mahathir Muhammad Eshud dari Universitas Tanjung Pura. Halo, apa kabar Pak Alfian? Halo Ibu Puspa, saya sehat, terima kasih. Ya, selanjutnya narasumber ketiga kita yaitu Bapak Riko Rahmat MT dari Institut Teknologi Sumatera. Halo Pak Riko. Halo Bu Puspa, selamat sore semuanya. Ya, selamat datang semuanya. Selamat bergabung di podcast kita hari ini. Semoga podcast hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak-Bapak semua. Amin. Lanjut kita langsung ke eh, segmen satu, yaitu mengenai menyelami sistem administrasi NKRI yang akan kita bahas bersama. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Bagus Adi Nugraha SPMSC dari Universitas Mula Warman. Nah, baik Pak Bagus, sebelum kita membahas tentang isu-isu terkini nih, bisakah Bapak jelaskan nih apa itu sistem administrasi NKRI atau biasa kita sebut SANKRI gitu ya singkatannya Pak? Dan kenapa ini penting untuk kita pahami eh, sebagai warga negara? Silakan Pak Bagus. Terima kasih ya Bu Puspa. Jadi SANKRI itu atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan tatanan penyelenggaraan negara yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai pelayanan kepada masyarakat. Jadi Sangkri ini bukan hanya soal prosedur ya, prosedur administrasi, tetapi merupakan kerangka besar tata kelola negara agar seluruh aktivitas pemerintahan itu berjalan selaras dengan tujuan nasional. Yaitu kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang perlu dipahami, Sangkri itu bekerja sebagai sebuah sistem. Artinya di dalamnya itu terdapat komponen-komponen, yaitu meliputi yang pertama keterkelembagaan, yang meliputi lembaga negara dan pemerintah. Yang kedua proses kerja pemerintahan. Yang ketiga mekanisme pengambilan kebijakan serta nilai dan etika aparatur negara. Jadi ada empat komponen itu ya. Karena itu Sangkri tidak hanya berbicara tentang struktur organisasi, tetapi juga tentang bagaimana negara dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi ini bukan hanya sekedar prosedur administrasi biasa ya Pak ya, tapi juga mencakup hal-hal seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan hingga tata kelola birokrasi gitu ya Pak ya. Betul, Sangkri itu mengatur semua lembaga negara, proses kerja pemerintahan, serta budaya birokrasi di seluruh tingkatan pemerintahan, bahkan dari pusat sampai desa. Ini juga berkaitan erat dengan konsep good governance ya, yang diwujudkan oleh negara. Jika kita lihat lebih rinci, Sangkri mencakup Sangkri itu mencakup antara lain yang pertama sistem perencanaan pembangunan, sistem penganggaran, sistem manajemen ASN, dan sistem pelayanan publik serta pengawasan dan akuntabilitas. Semua itu saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Mengapa Sangkri begitu penting untuk dipahami oleh kita sebagai warga negara dan khususnya sebagai aparatur negara ya? Karena Sangkri inilah yang apa ya, yang kita bisa buat untuk jadi acuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik itu tidak dibuat secara personal, bahkan pelayanan publik tidak bersifat sewenang-wenang, dan juga penyelenggaraan pemerintah
sendiri itu sehingga juga memiliki standar yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, Sangkre ini alat negara untuk menjamin hadiran negara secara adil dan merata. Iya. Tadi Bapak bilang bahwa sanskri ini harus dijalankan secara eh, yang rapi gitu ya. Ada apa namanya, tidak sembarang dijalankan gitu. Nah, untuk itu pasti ada landasan hukum yang harus menyertai sistem administrasi yang baik suatu negara gitu. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi rujukan utama nih Pak dari sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia kita? Baik, Bu Puspa, dari sisi landasan hukum, Sangkri itu sebenarnya dasarnya ada beberapa regulasi utama. Tetapi yang utama itu bertumpu pada yang pertama tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional penyelenggaraan pemerintah. Kemudian diperkuat dengan undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang mengatur bagaimana pejabat pemerintah bertindak dan mengambil keputusan secara sah. Kemudian ada undang-undang juga tentang pemerintahan daerah, itu mengatur pembagian kewenangan dari pusat ke daerah, serta berbagai regulasi tentang reformasi, birokrasi, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semua regulasi ini membentuk satu kerangka hukum yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah itu berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Begitu, Bu. terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Jadi sudah ada landasan hukumnya, sudah ada aturan-aturannya, jadi tidak bisa lagi dilaksanakan secara sembarangan ya, harus tertib gitu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, lanjut kita ke segmen yang kedua nih. Terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya kita di segmen kedua, apakah digitalisasi ini bisa menguatkan sistem administrasi NKRI kita? Yang akan kita bahas bersama narasumber kedua kita, Bapak Alfian Mahathir Muhammad dari Universitas Tanjung Pura. Hmm. Baik, Sekarang terima kita kasih. masuk ke topik yang lebih hangat nih Pak. Saya tanya dulu nih. Digitalisasi administrasi negara. Pak Alfian, Hmm, bagaimana menurut Bapak pengaruh digitalisasi pada sistem administrasi NKRI di era sekarang ini, Pak? Siap, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, Ibu Puspa. Sesuai dengan pertanyaan, digitalisasi menjadi unsur penting dalam modern governance. Bila dikelola dengan baik, ia dapat mempercepat proses pelayanan publik, memperluas akses layanan, dan memperkuat transparansi. Sangkri dapat mempercepat karena bisa dilakukan secara online, sehingga dapat memangkas waktu dan jarak. Sangkri dapat memperluas akses karena bisa dilakukan secara online dari berbagai tempat. Jadi tidak perlu datang ke kantor penyedia layanan. Lalu, Sangkri dapat memperkuat transparansi karena jika sistem telah dikelola secara digital dan disimpan dalam database, maka untuk kegiatan audit maupun monitoring akan lebih mudah dan lebih transparan. Untuk contoh, kita bisa lihat pada sistem e-government yang memungkinkan warga mengakses layanan administratif lewat aplikasi atau portal online tanpa harus datang ke kantor fisik. Mungkin seperti itu, Bu Puspa. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Jadi sungguh berhubungan sekali ya, digitalisasi ini juga jadi Betul. lebih mempermudah proses administrasi gitu kan Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya digitalisasi ini mempermudah dan pelaksanaan sistem administrasi NKRI terutama di bagian pelayanan dan juga memperkuat transparansi ya Pak ya. Nah, namun bukankah masih ada nih tantangan dalam implementasinya? Kira-kira Bapak Alfian, apa aja nih tantangannya yang bisa kita pelajari bersama di sini? Silakan. Betul. Digitalisasi sistem ini sangat kompleks ya, Bu Puspa. Dalam hal ini kita bisa kerucutkan pada pelayanan saja. Tantangan terbesar adalah ketimpangan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat yang masih jauh dari kata ideal di beberapa daerah terpencil. Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan data yang menjadi perhatian penting ketika negara mulai menyimpan data publik dalam jumlah besar secara digital. Untuk tantangan lain, sebelumnya perlu kita ketahui secara singkat, unsur dalam pelayanan terdiri dari penyedia layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Untuk unsur pertama, penyedia layanan. Dalam tema ini, penyedia layanan tentu adalah aparatur sipil negara. Penyedia layanan ini harus melek teknologi karena dasar dari digitalisasi adalah teknologi.
Kalau sudah cukup, apakah sudah? Tentu belum, karena dalam kegiatan ini perlu adanya sarana pendukung. Untuk contoh saja, saat adanya pelayanan sedang ramai, tiba-tiba komputer error karena spesifikasi komputer yang mungkin tidak memadai, hal ini sangat mengganggu proses, sehingga kualitas sarana harus dipertimbangkan. Untuk unsur kedua adalah penerima layanan, sehingga dalam pembentukan sistem digital harus sederhana namun memenuhi kebutuhan. Untuk unsur ini dan tantangan di sini itu jujur adalah sangat PR. Karena pada bagian ini, semudah dan sesederhana apapun sistem, pasti masih ada yang kesulitan. Lalu untuk unsur yang ketiga, yaitu adalah kepuasan pelanggan. Hal ini menjadi tantangan dan tujuan utama dalam kegiatan pelayanan, sehingga untuk perencanaan pembuatan sistem harus dengan tujuan mempercepat dan mempermudah. Hal ini kenapa kok bisa menjadi tantangan, Mbak Puspa? Ya karena pada unsur ini harus adanya umpan balik, di mana penerima layanan harus memberikan review dari sistem digital yang ada, sehingga dari pihak penyedia layanan harus bersedia menerima masukan dan mengoreksinya. Mungkin itu sedikit tantangan yang perlu dihadapi dari aparatur sipil negara dalam apa ini, Sankri. Iya, luar biasa sekali. Ternyata nggak cuma sedikit, banyak ya Pak tantangannya. Betul, itu pun Iya, juga yang masih masih, sedikit saja, karena sebenarnya iya. Sankri sendiri sangat kompleks. Iya, benar. Jadi kita berharap bahwa sistem administrasi negara kita ini sudah mulai digital agar mempermudah layanan masyarakat, tapi di lain sisi juga perlu diimbangi dengan adanya eh, infrastruktur yang baik ya, dan Betul. juga literasi digital untuk penerima layanan agar lebih paham mengenai sistem administrasi yang diberikan secara digital. Terima kasih, Bapak Alfian. Selanjutnya kita ke statement yang ketiga, yaitu studi kasus aktual dan isu terkini yang akan kita bahas bersama narasumber ketiga kita, Bapak Riko Rahmat MT dari Institut Teknologi Sumatera. Bapak, kalau gitu mari kita bahas nih contoh nyata dan praktis Sanskri di tengah proses digitalisasi. Pak Riko Rahman, adakah kasus atau isu aktual yang bisa jadi pelajaran bagi kita pada kesempatan kali ini? Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu Puspa ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih contoh nyata ya daripada kasus praktiknya berkaitan dengan sistem sistem administrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin yang cukup familiar dengan kita itu adalah program data center ya atau data tunggal ya. Contohnya di dalam program National Single Socioeconomic Data. Itu kita bisa sama-sama ketahui bahwa ternyata pemerintah sekarang sedang apa menggaungkan, sedang gencar-gencarnya untuk pengumpulan data ya dari berbagai instansi, kementerian dan sebagainya agar terhimpun menjadi data tunggal. Kenapa ini sangat penting? Karena di dunia administrasi, terutama di pemerintahan, data tunggal ini menjadi salah satu kunci utama agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, misalkan dalam penyaluran bantuan sosial, kemudian pemberian KIP, kemudian pemberian PKH, dan program pemerintah lainnya, sehingga tidak adanya tumpang tindih data gitu. Jadi ketika penyaluran bantuan, misalkan dari pemerintah, itu tidak adanya miss data gitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang salah satu contoh ya yang paling aktual sekarang yaitu tadi berkaitan dengan data tunggal. Karena dengan data tunggal sendiri pemerintah akan lebih leluasa menjalankan program-programnya. Jadi tidak lagi kita mendengar berita bahwa oh ternyata ada kementerian itu memiliki data yang berbeda gitu antara kementerian satu dengan yang lainnya gitu. Contoh juga sekarang yang sudah digalakkan juga bahwa KTP ya, nomor KTP itu akan disamakan dengan nomor NPWP gitu, nomor induknya. Itu salah satu contohnya mungkin Bu Puspa. Ya, ya seperti yang Bapak bahas tadi kayak KTP disamakan dengan NPWP, juga kita kalau ngecek BPJS ya Pak ya, itu juga lebih Iya mudah betul. sekarang ada sistem. Nah itu luar biasa sekali. Jadi mempermudah kita gitu, tidak banyak-banyak Sangat-sangat hafal bermudah, betul. hafal nomor ya Pak dan nomor Nomor hafal betul. Jadi password. dengan satu nomor bisa digunakan berbagai administrasi gitu. Nah, ya benar sekali tuh Pak. Nah ini nih, kalau itu tadi kan
mengenai digitalisasi sistem administrasinya ya Pak ya. Nah Iya, betul. sekarang kalau misalnya di bagian digitalisasi government-nya nih, digital government, kira-kira ada nggak masalah yang bisa kita diskusikan saat ini Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang data tadi ya, itu sudah sering juga kita dengar contoh-contoh kasusnya. Kayak misalkan contoh terkait dengan data bocor ya, Ya. data pribadi itu kan sangat sangat urgent ya, sangat krusial, sangat sangat sensitif itu. Ya, kemudian kita dari situ kita bisa melihat oh ternyata keamanan cyber kita juga dipertanyakan gitu. Sehingga itu juga jadi permasalahan juga. Jadi negara kita sudah siap belum dengan data tunggal, dengan dengan integrasi data? Apakah sudah siap? Kalau siap berarti harus harus kita penuhi juga, mulai dari keamanan cybernya, kemudian perlindungan datanya seperti apa, kemudian juga di dalam penerapannya ya itu juga menjadi catatan juga. Kan nanti penggunanya adalah masyarakat ya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat awam nih, yang dia mungkin masih kurang begitu paham tentang teknologi. Maka harapannya ke depan ketika pemerintah baik dari tingkat pusat ataupun sampai ke daerah membuat suatu apa namanya sistem administrasi yang digital itu haruslah yang dia ramah terhadap masyarakat. Jadi mudah digunakan gitu. Sehingga masyarakat yang eh, tidak yang awam saja mereka bisa menggunakan, mudah untuk menggunakannya gitu. Mungkin demikian Bu Puspa. Ya, terima kasih Pak. Dan sangat dikasih juga masukan ya solusi dari permasalahan ini terutama di bagian keamanan cyber ya Pak ya. Memang Betul sekali. masih sangat PR sekali kalau kita mau digitalisasi sistem administrasi tapi keamanannya juga belum baik gitu ya. Di Iya, satu harus sisi bersama-sama dipermudah, dibangun. di lain sisi benar, di lain sisi juga Betul. keamanannya perlu ditingkatkan lagi gitu. Benar sekali. Benar, apalagi zaman sekarang data pribadi itu penting sekali ya Pak ya. Sangat penting. Banyak Dan tidak. kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan dengan data pribadi, benar Betul. sekali itu. Nah, lanjut. Terima kasih untuk narasumber ketiga kita, Bapak Riko. Selanjutnya kita ke statement keempat, yaitu Sankri, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Sekaligus saya meminta closing statement nih dari para narasumber kita. Jadi, bagaimana nih hubungan dari sistem administrasi NKRI atau Sankri ini dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, terutama di kalangan generasi muda? Seperti kita ya Pak, kita juga generasi muda ini kan ya masih. Dari Bapak Bagus dulu selaku narasumber pertama, silakan Pak. Hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Oh, lumayan berat ini ya pertanyaannya. Bagaimana cara menjelaskan ini? Anggaplah kita membagi hubungan itu menjadi tiga. Sangkri itu sistemnya, sedangkan wawasan kebangsaan adalah cara berpikirnya. Dan bela negara itu sikap dan perilakunya. Jadi kalau di sangkrinya, sistemnya, itu tuh dia mengatur bagaimana kebijakan itu dibuat, pelayanan itu diberikan, dan kewenangan dijalankan. Artinya sangkri ini berada di level tata kelola negara atau governance system lah kalau kita bilang. Kemudian wawasan kebangsaan, itu tadi kan cara berpikirnya ya. Wawasan kebangsaan itu membentuk cara pandang generasi muda, tadi hubungan dengan generasi muda terhadap negara. Antara lain, Indonesia sebagai suatu kesatuan bangsa, kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi itu jelas. Kemudian menghargai keberagaman karena negara kita cukup kaya akan keragaman. Dan yang terakhir tentu saja untuk taat pada konstitusi dan hukum. Disinilah mindset Sangkri dibangun. Tanpa wawasan kebangsaan, Sangkri hanya menjadi aturan administratif, hanya menjadi sebuah sistem. Bukan sistem yang dijalankan dengan kesadaran kebangsaan. Kemudian yang ketiga tadi hubungan dengan bela negara. Bela negara tadi berhubungan dengan sikap dan perilakunya. Jadi bela negara itu bukan hanya militer ya, bukan bukan hanya mengangkat senjata. Tetapi dalam konteks sekarang bela negara itu bisa berbentuk ya seperti kita taat hukum, kemudian kita melakukan kegiatan anti korupsi, bertanggung jawab dalam tugas, aktif berkomunikasi sesuai profesi, dan menjaga etika di ruang digital itu adalah salah satu sikap bela negara. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari Sangkri ya di level individu. Jadi kalau Sangkri tadi di level pemerintahannya atau pengelola kebijakannya, kemudian kalau di bela negara sikap dan perilaku itu dari individu kita sebagai warga negara. Jadi hubungan ketiganya itu dapat diturunkan secara sederhana. Wawasan kebangsaan itu membentuk cara berpikir, bela negara membentuk sikap, dan Sangkri adalah sistem tempat sikap itu dijalankan.
Jadi kalau dibilang relevansinya untuk generasi muda, mungkin bagi generasi muda hari ini yang hidup di era digital tadi seperti yang dijelaskan, era digital itu cepat dan terbuka. Tantangan bela negara itu sudah bergeser. Bukan lagi soal angkat senjata, tetapi bagaimana mereka bersikap terhadap berita-berita palsu atau hoax, bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, kemudian bagaimana berpartisipasi dalam kebijakan publik, kemudian dan bagaimana menjaga etika ya, serta integritas dalam pendidikan dan dunia kerja, khususnya pendidikan karena saya adalah seorang pendidik. Semua perilaku itu sebenarnya beririsan ya dengan Sangkri karena kalau secara sebagai apa ya warga negara dan aparatur, kita itu jadi sadar aturan, sadar peran, dan sadar sadar tanggung jawab. Dan kalau saya boleh menambahkan closing statementnya, jika dikaitkan dengan saya sebagai dosen, itu anu saya pribadi, mungkin dalam konteks saya sebagai dosen dan ASN, calon ASN, bela negara itu bagi generasi muda, salah satunya adalah menyiapkan, kalau bagi saya itu menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara digital yang beretika, kritis, dan berorientasi kepentingan publik. Dan disitulah Sangkri berfungsi sebagai kerangka besar agar partisipasi generasi muda itu tidak liar, tetapi tetap berada dalam sistem penyelenggaraan negara yang sah, tertib, dan akuntabel. Jadi Sangkri itu tadi balik lagi, Sangkri itu memberikan kerangka sistemnya, wawasan itu membentuk kesadarannya, sedangkan bela negara mewujudkan perilakunya. Jadi seperti itu, Bu Wayan, Ya, Bu Puspa. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bagus. Jadi tadi Sanskrit itu tata kelolanya, wawasan kebangsaan itu cara berpikirnya, dan bela negara itu sikapnya gitu ya. Itu saling berhubungan. Kalau misalnya kepengelolaannya tidak baik, maka sikap dan perilaku yang baik pun tidak akan menjamin kemajuan satu bangsa gitu ya Pak ya. Tapi kalau Betul, yang paling penting ya sikap dan berpikirnya baik, tapi tidak ada sistem yang menaungi dan sistemnya tidak terarah juga tidak akan menjadi baik gitu Pak ya. Ya, terima betul, kasih betul, Pak betul. Bagus. Selanjutnya Pak Alfian, bagaimana ini pendapat Bapak mengenai hubungan dari wawasan kebangsaan dan bela negara dengan sistem administrasi negara kita? Siap, Bu Puspa. Luar biasa sekali statement dari Pak Bagus karena sudah sangat lengkap. Saya singkat saja. Generasi muda adalah agen perubahan, sehingga harus selalu belajar mengikuti perubahan atau dapat disingkat adaptif. Itu saja, Bu Puspa. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali. Jadi memang kita sebagai generasi muda itu harus adaptif itu terutama penting ya Pak ya. Dan juga Betul. ada di apa nilai ASN kan berakhlak ada adaptif. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman terutama di zaman digital ini gitu ya Pak ya. Lanjut yang ketiga dari Pak Riko narasumber ketiga kita silahkan. Baik, closing statement dari saya ya. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, maka tidak sangat sempit ya. Itu cakupannya sangat luas ya. Jadi berbagai macam background kita, latar belakang kita, kita bisa melakukan bela negara berdasarkan eh, peran kita masing-masing gitu. Jadi tidak hanya semata-mata seperti yang Pak Bagus sampaikan tadi ya, semata-mata kita angkat senjata saja tidak ya. Kita berbagai profesi, misalkan tenaga pengajar, misalkan, ya kita bisa melakukan bela negara dengan profesi kita sebagai pencetak generasi bangsa. Kemudian apa namanya di dalam sistem digitalisasi di sistem administrasi negara ya. Nah itu tadi yang saya garis bawahi terkait dengan perlindungan data dan keamanan ya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau kita berbicara kita harus menggunakan data tunggal, maka perlindungan pun harus kita siapkan. Mulai dari perlindungan data, keamanan cybernya juga. Jadi jangan sampai nanti sudah dibentuk data tunggal, tetapi ternyata terkait dengan perlindungan data, kemudian keamanan juga tidak mendukung gitu. Itu sangat berbahaya. Jadi bakal menimbulkan apa namanya permasalahan yang lain. Ya contohnya sekarang ya banyak sekali penyalahgunaan data gitu, penipuan dan sebagainya. Mungkin demikian Bu Puspa. Ya, terima kasih Pak Riko. Benar sekali ya. Jadi memang apa namanya eh, keamanan data dan juga bagaimana pemerintah juga mengatur sistem agar aman, lebih aman digunakan itu sangat penting sekali. Dan juga tadi mengutip dari yang disampaikan Pak Bagus juga kan mengenai sikap dan juga pola pikir masyarakat itu juga penting sekali untuk juga sadar akan
menggunakan wewenangnya dalam dunia digital ini gitu kan. Biar nggak sembarang-sembarang kita mencuri data orang misalnya gitu. Kalau kita sudah punya sikap yang baik dan sikap bela negara yang baik, tentunya kita akan lebih menghargai sikap perilaku yang positif gitu untuk kemajuan bangsa. Ya, Sobat Bangsa, dari diskusi kita hari ini terlihat bahwa Sanskrit atau sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya sistem administrasi biasa, tapi juga fondasi penting wawasan kebangsaan dan bela negara. Digitalisasi membuka peluang besar, tapi tantangan tetap harus dijawab bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Bagus, Bapak Alfian, dan Bapak Riko. Dan tentu saja terima kasih kepada para pendengar setia Sobat Bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN, bangga melayani bangsa.